Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf mungkin saya membawakannya rada agak berbeda karena sepertinya pita suara saya rada kena dan nggak bisa dalam nada tinggi. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk tetap menonton Agri Fanani, dan saya akan tetap menyajikan video-video yang mempunyai berita kuat dan tidak mengurangi esensi dari konten tersebut. Prabowo menangis pada saat melihat rakyatnya miskin. Prabowo menangis pada saat melihat rakyatnya susah. Dan Prabowo menangis di atas panggung ketika merasakan guru pendapatannya masih jauh dari kelayakan. Itulah Prabowo Subianto, dan mantan Presiden Jokowi sudah sangat tepat memilih memberikan estafet kepemimpinan ini kepada Prabowo Subianto. Tidak kepada yang lain, tidak kepada Anies Baswedan, dan tidak juga kepada Ganjar Pranowo. Karena Jokowi tahu betul orang-orang siapa-siapa dan partai-partai apa saja yang bisa mengemban amanat untuk memajukan negara dan melindungi segenap rakyat Indonesia ini. Tampak dalam video memakai kostum merah, semua hadirin memakai kostum merah, dan seluruh stadion kelihatan merah. Bukan berarti ini di depan kader PDIP yang sekarang lagi kalah pilkada di mana-mana. Aduh, nggak bisa ketawa nih. Tapi ini adalah di depan guru Indonesia. Cekidot. Keluar aja. Ini aja ya. Bapak keluar aja. Keluar. Keluar dulu Bapak. Ini aja ya. Bapak keluar aja. Keluar. Keluar dulu Bapak. Berikutnya, Bapak Kuswanto SPD, merupakan guru SD Negeri Kayumpia, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Kuswanto mendirikan gubuk baca untuk anak-anak yang tidak bersekolah karena membantu orang tuanya berkebun. Apresiasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, selain plakat, diberikan juga masing-masing berupa laptop dan uang sejumlah 100 juta rupiah. Atas nama seluruh pemerintah dan bangsa Indonesia, saya hadir di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada para guru. Tidak akan ada negara yang berhasil tanpa guru. Saya berdiri di hadapan saudara-saudara sebagai Presiden Republik Indonesia karena guru-guru saya baik. Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid termasuk
murid yang agak bandel begitu. Tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah membimbing saya, akhirnya ya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena kesadaran saya bahwa pendidikan adalah kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia, dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan. Kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tahun 2025 terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4%. Terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada tahun 2025 menjadi 81,6 triliun rupiah. Naik 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru. Masih terkait dengan komitmen kami, pemerintah Anda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1. Sekarang ini masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 S1. Secara bertahap, mulai tahun 2025, para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1. Pemerintah juga sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari baik nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat tersebut.
Selain itu, untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, untuk tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan dana senilai 17,15 triliun rupiah untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dan dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola. Sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, saya yang paling sadar bahwa ini masih harus kita tingkatkan. Bukan 10.000 rumah, bukan 10.000 sekolah yang kita perlu perbaiki. Kita punya 330.000 sekolah lebih. Jadi pekerjaan kita tidak ringan. Tapi kita bertekad untuk bekerja keras. Kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, negara kita, saya sudah pelajari, kekayaan kita besar. Kita harus bersyukur ke Yang Maha Kuasa. Kita diberi karunia yang sangat besar, yang berlimpah-limpah. Kita mungkin sedikit di antara 200 negara di bumi ini yang memiliki sumber seperti kita. Karena itu, saya percaya dan yakin apabila kita nanti, pemerintah ini melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan kita harus mengakui semua pendahulu kita, semua presiden, semua menteri, semua pemerintah yang sebelum kita, semua punya jasa pengabdian kepada negara dan bangsa dan rakyat. Janganlah kita menjadi bangsa dan rakyat yang tidak bersyukur kepada pendahulu, kepada orang tua, kepada senior, saudara-saudara sekalian. Tapi dengan segala apa yang sudah disumbangkan, kita sekarang bertanggung jawab. Kita harus berbuat yang lebih baik lagi. Kita harus berbuat yang lebih teliti lagi. Kita harus bekerja yang lebih berani lagi, saudara-saudara sekalian. Yang terutama kita harus berani untuk berjuang menghasilkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat Indonesia. Kebocoran dari korupsi, dari judi online, dari penyelundupan, dari segala macam manipulasi, segala macam bentuk penipuan dan curang-mencurang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang, yang tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Ini yang kita bertekad memperbaiki, dan saya sudah lihat angka-angkanya dan saya sudah bekerja keras dengan para menteri. Kita punya strategi, kita yakin kita akan memperbaiki hal ini, saudara sekalian. Karena itu
Saya mohon ketabahan para guru. Saya mohon kesabaran para guru. Saya mohon kepercayaan para guru kepada kami. Salah satu bentuk daripada strategi kami adalah memberi makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Untuk semua anak-anak Indonesia dan ibu-ibu yang hamil. Waktu saya canangkan program ini, saya diejek, saya ditertawakan, saya dibilang saya ini setengah gila, atau mungkin sudah gila. Mana mungkin kasih makan ke semua anak Indonesia? Mana mungkin? Saya katakan mungkin dan akan. Kita harus jadi bangsa yang berani. Jangan sebelum apa-apa, mana mungkin. Menyerah sebelum berusaha. Menyerah sebelum berjuang. Dan saya telah mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin, saya mengajak mereka. Sekarang sungguh-sungguh kita harus berjuang, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita. Sekolah, menurut keyakinan saya, sekolah adalah pusat pembangunan nasional, saudara-saudara sekalian. Sekolah di tiap desa, sekolah di tiap kecamatan, sekolah di setiap kabupaten, inilah pusat pembangunan nasional, saudara sekalian. Karena itu sekolah harus bagus, sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi saya akan menempatkan televisi yang cukup canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Dari layar televisi yang ini kita akan siarkan pelajaran-pelajaran, semua ilmu yang diperlukan, sehingga tidak ada sekolah yang di daerah terpencil, tidak ada sekolah di mana gurunya kurang, yang tidak bisa menerima pelajaran yang terbaik untuk seluruh anak-anaknya. Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi. Yang akan bekerja keras, yang akan pusing, Menko PMK, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains, itu semuanya saya lihat akan tambah pusing, tapi nggak apa-apa. Terhormat, kalian pahlawan untuk rakyat dan untuk guru-guru kita. Kalau kita mengabdi untuk rakyat kita, itu kehormatan. Bahkan jangankan mengabdi, kalau kita mati untuk rakyat kita, itu kehormatan, saudara-saudara.
para guru yang saya hormati, saya merasa ada ikatan batin dengan saudara-saudara karena orang tua saya juga guru. Mungkin karena orang tua saya guru, ya dia sudah mencuci otak saya bahwa guru itu benar-benar adalah pelopor dan pahlawan pembangunan bangsa Indonesia. Hari ini saya terima kasih undangan ini, kehormatan bagi saya, dan saya di sini memiliki suatu niat, hanya satu yang utama, yang paling penting saya ingin lakukan pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk para guru di seluruh Indonesia. Kami faham, kami mengerti usaha kami, usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah, usaha Menteri Keuangan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami, dan ini akan kami upayakan terus. Saudara-saudara, kita harus memperbaiki kehidupan seluruh rakyat kita. Para guru, para pekerja, para petani, para nelayan, seluruh rakyat kita memerlukan kualitas hidup yang baik. Dan kualitas hidup yang baik memerlukan pemerintahan yang bersih. Saya memberi peringatan, korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan. Berhenti, berhenti, berhenti. Bapak keluar aja. Keluar. Harus keluar dulu Bapak. Itulah komitmen Prabowo Subianto, baru 1 bulan menjabat sudah langsung menaikkan gaji guru ASN dan non-ASN. Dan sesuai dengan janji Prabowo juga, berturut-turut nanti akan meningkatkan kesejahteraan petani, akan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dan yang paling terpenting adalah akan menjaga Indonesia ini tidak ada lagi korupsi ke depannya. Dan jika ada korupsi, ada tindakan korupsi,
Prabowo Subianto menyampaikan dengan tegas akan menindak tegas tanpa pandang bulu dan tidak ada ampun dari manapun dia dan siapapun dia. Ini penting, ini adalah angin baik buat Indonesia ke depan. Rakyat kita, ayo saya ajak untuk bareng-bareng mengawal ini dengan cara memberikan sanksi sosial kepada koruptor. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.